nggak ada sesuatu yang bisa bikin saya habis nonton tuh kayak "Ih, itu bagus banget." Itu nggak ada. Jadi keluar bioskop ya udah selesai. Kayak aduh tadi tidur nyenyak banget. Nggak sih, sebenarnya nggak tidur, cuman keceplosan tidur mata merem 2-5 menitan lah. It's an unspoken rule not to use somebody else's. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Carol adalah film horor yang ditulis dan disutradarai Spencer Cohen dan Anna Hallberg. Film ini dibintangi Harriet Slater, Adrian Bradley, Jacob Batalon, Avantika, Larson Thompson, Wolfgang Novogratz, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang sekumpulan remaja yang dengan sengaja melanggar aturan suci pembacaan Tarot. Tanpa disadari, mereka telah melepaskan kejahatan yang terperangkap di dalam kartu terkutuk itu. Satu persatu dari mereka pun tewas dengan cara yang sama seperti pada kartu ramalan terakhir yang muncul di bacaannya mereka. Mereka kemudian mencari cara agar bisa lepas seutuhnya dari kutukan mematikan tersebut sebelum nyawa mereka dihilangkan. Mereka berhadapan dengan takdir dan berakhir dalam perlombaan melawan kematian. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Kalau kita ngomongin melawan takdir dan melawan kematian, ini jadi mengingatkan saya pada film 24 tahun yang lalu ya, yaitu Final Destination. 24 tahun yang lalu udah lama banget ya. Ceritanya sendiri sebenarnya biasa aja ya. Jadi udah cukup formulaik, nggak ada yang fresh. Biasa aja gitu kan untuk ceritanya. Karena hampir ceritanya lebih ke ini, sekelompok pemuda terus kemudian lagi ngadain acara apa dan ngumpul di mana, terus kemudian menemukan karena gabut, karena pengen sesuatu yang menyenangkan, terus cari-cari sesuatu, akhirnya ketemu benda atau ketemu apa yang kemudian benda itu disalahgunakan atau dimainkan ala-alanya tanpa memperhatikan apakah benda ini bertuah atau tidak, apakah benda ini berbahaya atau tidak, terus kemudian dimainkan, dan setelah dimainkan muncullah kutukan itu dan kemudian satu persatu mati. Yang awalnya ya udahlah ya, yang mati aja gitu kan, tapi ternyata berlanjut lagi, ada yang mati lagi, akhirnya mereka baru paham, oh ini ternyata dari ini nih, kita harus berbuat sesuatu nih biar kita nggak ngikut mati kayak mereka gitu kan. Sisanya berjuang lah, bertahan kayak gitu. Ini sangat tipikal sekali sih. Jadi konteks bermain-main dengan takdir atau dengan melawan kematian ini udah pernah gitu kan, dan tidak ada yang segar di film ini. Dari para pemainnya, dari jajaran cast-nya juga nggak ada yang saya kenal kecuali si Jacob Batalon ini. Itu pun dia juga bukan sebagai leading role ya, dia cuman pemeran pendukung, walaupun konteksnya di sini dia juga menjadi urgensi, kebutuhannya juga ada sih untuk cerita di film ini, karena dia pemantik komedi, terus ternyata dia ya kalau di Indonesia tuh kayak si Joshua Suherman gitu kan, jadi lucu-lucuannya gitu ya dapat sih, cuman ya tetap aja nggak bisa ngangkat secara keseluruhan dari film ini gitu. Nggak ada sesuatu yang bisa bikin saya habis nonton tuh kayak itu bagus banget, itu nggak ada. Jadi keluar bioskop ya udah selesai, kayak aduh tadi tidur nyenyak banget. Nggak sih, sebenarnya nggak tidur, cuman keceplosan tidur mata merem 2-5 menitan lah, terus kebangun gitu aja sih. Tapi ada sesuatu yang agak bikin saya mikir sejenak sih soal jumpscare di film ini ya. Ini tuh nyebelin banget sih, karena ternyata soundnya itu kenceng banget dan bikin kuping budak gitu kan. Agak mengingatkan saya pada film-film produksi ini ya, film-film horor produksi Indonesia gitu. Iya, maksudnya ngagetin silakan gitu, tapi masa iya sih harus dengan dibantu dengan sound yang semenggelegar itu gitu kan. Ini bukannya jadi horor tapi jadi bete, jadi kesal gitu loh. Agak-agak aneh sih, maksudnya masih dipakai juga di film Hollywood. Jangan-jangan sebenarnya film ini udah lama tapi baru bisa dijual sekarang gitu ya. Ya kita nggak tahu sih.
Iya, buat hantu-hantuannya juga, entitas-entitasnya ini sebenarnya kalau diambil satu aja terus intens gitu mungkin akan jadi lebih baik ya. Ini karena hantunya, sosoknya ini dia awalnya kan memang mama gitu kan, terus kemudian dia kesal, dia sentimen dengan nasib hidupnya, dia balas dendam, terus kemudian dalam membalas dendamnya itu dia berubah menjadi sosok-sosok yang ada di kartu itu gitu loh. Jadi nah ini ketika perubahan wujud itu kayak nggak memorable lagi gitu loh. Oh ya gini udah, oh ya jadi biasa gitu kan. Coba seandainya ya ini ada tokoh hantu sentral yang dia tetap ada terus gitu, itu mungkin akan menarik dan akan lebih memorize gitu kan di ingatan kepala kita gitu kan. Oh ya ini hantu mak-mak tarot. Nah gitu. Nah ini bedanya saya keluar dari bioskop ya siapa itu namanya ya udah lupa gitu. Itu sih jadi kurang bisa berkesan gitu filmnya. Tapi ada satu hal yang menarik sih. Kalau kamu tadi dari awal saya ngomong bukan tarot ya tapi tarot. Jadi film ini satu hal positif yang bisa kita ambil adalah kita jadi tahu nih ternyata bacaan kata tarot itu bukan tarot, jadi tarot. Itu agak lebih gimana, jadi T-nya dihilangin, tarot gitu sih, gitu aja sebenarnya. Tarot itu juga pernah jadi judul film horornya Indonesia, udah lama juga ya. Siapa namanya, Shandy Aulia sama Boy William kalau tidak salah ingat ya. Jadi Tarot versi Shandy Aulia dan Boy William ini rilis tahun 2015 dan sutradaranya bukan Anggi Umbara ya, tapi Jose Purnomo. Tidak ada yang bisa dijual dari film ini. Ya, gambar-gambarnya juga ya standar film horor Hollywood. Acting juga nggak ada yang terlalu mengesankan gitu. Bahkan saya bete aja ya dengan salah satu karakter di film ini ya, yang ada namanya itu dia adalah si Grant, mantan pacarnya si Halle. Ini kan dia awalnya kan skeptis dengan ketidakpercayaannya dia pada horoskop, pada ramalan-ramalan itu kan. Terus yang dia ngeyel gitu. Terus jadi temennya udah 2 kali mati, dia masih aja ngeyel gitu kan. Enggak, kita jangan percaya pada ini, ngapain sih gitu. Gitu terus kan. Terus tiba-tiba ketika teman-temannya udah nggak peduli lagi dengan dia, ya pada akhirnya dia ya udah deh gue percaya sama kalian gitu. Kayak gini karakternya tuh ya jadi kurang kuat gitu loh. Itu dia ngeyel tapi nggak ada dasaran kenapa dia harus ngeyel, kenapa dia harus jadi tokoh yang kontra dengan fakta-fakta itu gitu loh. Apa yang menyebabkan dia jadi kontra pun nggak terlalu jelas gitu, nggak terlalu detail untuk dijelaskan gitu kenapa dia jadi seperti itu gitu kan. Ini jadi kayak aneh aja, ini lebay gitu kan. Harusnya nggak selebay itu dalam menyangkal ya. Tapi di sini ini apa sih, nggak jelas banget. Pada akhirnya nggak ada yang menarik lagi di film ini ya, kecuali pemain salah satunya adalah si Jacob. Tapi ya itu tidak bisa menaikkan standar dari film ini ya. Dan buat kamu yang butuh hiburan, nonton film yang receh, mungkin film Tarot ini bisa jadi solusi. Kamu bisa ngajak teman circle atau siapapun, atau sendiri juga nggak masalah sih. Jadi nggak ada yang salah dengan menonton film, mau sendiri, mau rame-rame, mau bareng teman, mau bareng siapa ya. Yang penting bisa bikin kamu happy. Demikianlah video reaksi dari film Tarot yang sudah tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.